manusia masih marak terjadi. Lebih dari 36.148 kasus dalam setahun masalah perdagangan atau human traffic ini. Kira-kira apa sih perdagangan orang atau TPPO itu? TPPO adalah kejahatan serius di mana seseorang direkrut, diangkut, atau diterima dengan cara penipuan, ancaman, atau paksaan untuk dieksploitasi. Eksploitasi ini berupa pekerjaan paksa, perdagangan seks, penjualan organ tubuh, atau perbudakan. Kejahatan ini melanggar hak asasi manusia, merusak martabat, dan sering berujung fatal. Dan apa saja nih modus-modus dalam kasus TPPO ini? 1. Tawaran pekerjaan palsu dengan iming-iming gaji tinggi dan fasilitas menarik. Yang kedua, pernikahan pesanan di mana korban dijebak untuk menikah dengan orang asing dan orang yang tidak dikenal demi keuntungan pihak tertentu. Ketiga, janji hidup mewah di luar negeri yang pada kenyataannya hanyalah tipu daya atau pemanfaatan korban. Baiklah, penjelasan selanjutnya terkait pencegahan dan apa yang harus dilakukan akan dilanjutkan oleh teman saya, Sadis Kalifia Rahmadini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Prawiro dari kelompok 12 dengan NIM 23051030-199. Baik, tujuan video ini dibuat adalah untuk memperjelas serta menyambung materi yang telah dijelaskan dan disampaikan oleh Rizka Alifia Rahmadini tentang tindak pidana TPPO. Saya di sini akan menjelaskan lebih spesifik tentang pencegahan TPPO dan apa yang harus dilakukan ketika keluarga, kerabat, atau orang yang kita kenal terindikasi menjadi korban TPPO. Baik, yang pertama adalah peningkatan edukasi publik menjadi pencegahan TPPO. Masyarakat harus lebih memahami apa itu TPPO, ciri-ciri TPPO, dan modus yang sering digunakan oleh para pelaku. Sosialisasi bisa dilakukan di sekolah, media sosial, kampus, dan tempat ibadah, dan tempat-tempat di mana informasi dapat diakses dengan mudah. Pemberdayaan ekonomi. Banyaknya korban TPPO ini biasanya tertipu karena kebutuhan ekonomi. Dengan pelatihan kerja yang jelas, modal, serta akses resmi dari pemerintah, masyarakat tidak akan mudah tergiur oleh tawaran-tawaran atau modus-modus dari pelaku TPPO. Yang kedua itu pengawasan agen dan penyalur tenaga kerja. Pastikan agen penyalur memiliki izin resmi dari pemerintah dan calon pekerja harus mendapatkan kontrak kerja tertulis, hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang jelas. Yang ketiga itu peran keluarga dan lingkungan. Pastikan keluarga mendukung anggota keluarga lainnya yang ingin bekerja merantau di kota lain, memastikan dokumen atau kontrak kerja dengan tujuan yang jelas. Waspada terhadap media dan teknologi. Banyaknya penipuan terjadi melalui media sosial. Masyarakat harus lebih meningkatkan kewaspadaan dengan kerjasama lintas pihak. Selanjutnya, kerjasama lintas pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, dan tokoh masyarakat, media, dan masyarakat harus bekerja sama agar pencegahan tadi yang saya jelaskan tadi lebih efektif untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah apa hal yang harus dilakukan bila keluarga, kerabat, teman, atau orang-orang di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri, terindikasi menjadi korban TPPO. Yang pertama itu kita harus segera melaporkan ke dinas terkait, kepolisian, lembaga pengaduan resmi seperti BP2MI. Mengumpulkan bukti-bukti. Kita harus segera mengumpulkan bukti-bukti baik berupa chat, screenshot, atau brosur-brosur yang menyangkut TPPO, yang menyangkut penipuan-penipuan yang akan berunjuk pada TPPO itu. Jangan sebarkan identitas korban. Jangan pernah sebarkan identitas korban jika orang-orang di sekitar kita terindikasi menjadi korban TPPO. Yang keempat itu cari bantuan hukum atau pendamping sesegera mungkin. Yang kelima, gunakan sistem aturan resmi jika Anda ingin berangkat dan bekerja keluar negeri atau keluar kota lain. Yang terakhir itu melindungi korban.
Mengutamakan keselamatan korban adalah hal yang paling utama dan yang wajib dilakukan oleh kita sendiri atau lingkungan korban itu sendiri agar korban lebih merasa teraman dan terlindungi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.